Pengalamanku 10 tahun jadi broker properti, rata-rata kalau 10 rumah yang diinovasi, itu paling sukses tuh cuma 3 aja. 7 sisanya rata-rata, sorry ya, gagal atau malah tambah gak karuan. Nah, tapi gak usah khawatir, kalau rumah Pak Koninda yang bentar lagi aku review, itu sukses banget guys. Lah, kok bisa sukses? Karena ini gak cuma inovasi, ini namanya total makeover. Gak cuma bagian fasad, bagian dalam semuanya udah perfect. Seperti apa? Let's head to tour. So, rumah yang ini the one and only yang punya lebar itu 18 kayak 20, amazing banget. Karena tetangga-tetangganya paling mentok cuma lebar 15 saja. Tapi kali nggak ngomongin soal lebar rumah yang memang udah spesial. Tapi rumah ini satu-satunya yang udah mengalami perubahan total. Udah kayak operasi plastik ya, nggak cuma Lucinta Luna, tapi rumah ini juga dapat upgrade habis-habisan dari segi luar maupun segi dalam bagian rumah. Yang bikin spesial, rumah di kawasan Laris Golf ini, itu selain dimensinya, upgrade-nya, ternyata posisinya itu ada di belakang sebelahnya lapangan golf klaster Pakuwon Indah. Perumahan elit ditambahin dengan sebelahnya lapangan golf. Kerasa nggak sih mewahnya seperti apa? Di sebelah sini nih, kita bahas nih rumahnya ya. Memang secara desain rumah, ini keluaran tahun 2013-2015 yang memang pada saat itu memang happening banget. Tapi di bagian depan, untuk bagian marmernya itu udah diganti travertinnya jadi lebih keren. Malahan untuk bagian second skin-nya udah ditambah sehingga kita punya extra layer of decoration. Nah, selain itu sebenarnya area second skin-nya itu juga bisa menjadi pagar pelindung dan juga pagar cahaya dari kamar utama yang ada di bawah. Nah, secara lebar jalan, teman bisa enjoy ya. Luas jalan yang luas, bisa mampung sampai 3 mobil yang menjadi standar dari klaster mewah Pakuwon Indah. Dan untuk bagian depannya secara kanopi kita udah dapet satu area kanopi cor yang kali ini udah bukan kanopi biasa, dimana kita bisa taruh 2 mobil di bagian bawahnya. Secara nih kalau untuk rumah mewah kita mungkin butuh ya space untuk banyak mobil. Di bagian belakang juga masih ada garasi dengan total kapasitas menjadi 4 mobil. Bagian taman di sebelah sini ini udah di upgrade sedikit sih, tapi up to you nih, kira-kira masih mau mempertahankan pohon seperti ini atau teman-teman mau upgrade, itu juga masih bisa banget. Yang kelihatan jelas berbeda itu di bagian foyer guys. Karena di bagian sini untuk area bawahnya itu flooringnya udah diganti menggunakan marmer baru. Udah beda 100% daripada bawaan dari developernya. Termasuk juga kalau teman-teman perhatiin itu adalah area pintunya dan area bagian dalam yang bentar lagi kita akan bahas. Nah, makeovernya itu dimulai dari bagian dalam. Yang pertama nih ya, pertama banget. Pintu ganti ya, ini pintu new grass solid wood yang udah dikasih modelan sirkular seperti ini, cukup menarik banget. Pintunya udah di-upgrade juga, dikasih smart lock. Masa iya rumah di makeover masih pakai kunci besi, jadul banget kan? Ini semuanya sudah di-upgrade jadi satu area pintu baru. Nah, welcome nih ke bagian dalam. Bagian dalam ini adalah bagian rumah yang super amazing. Semuanya udah di-upgrade. Keramik lama, buanglah, bongkar, ganti sama keramik terbaru dari Wisma Sati yang punya ukuran kurang lebih ini 2 kali 1 meter, cukup besar ya. Terus bagian dalam kamu bisa lihat nih, kalau kamu punya satu rumah yang punya lebar 18, nggak pernah punya kan? Nah, ini bisa kelihatan di sini. Kalau memang lebar 18 bisa kasih efek kita untuk penataan rumah itu super spacious kayak gini. Bagian dalamnya pun nggak main-main loh guys. Kalau teman-teman perhatiin ya, dari area ruangan tengah ini udah banyak banget yang di-upgrade. First thing first, kita bahas dari bawah dulu sampai ke atas ya. Yang pertama, kita udah dapet satu upgrade sofa yang bukan sembarang sofa, tapi kali ini sofanya udah brand new dari Selini. Nih, ada 8 sofa kecil dan juga large sofa yang nanti kita bahas. Ini bahkan nih guys, lucunya, tek-tekannya masih ada. Ya kan? Sih, ini masih baru grace banget. Mejanya pun juga dapat meja panjang seperti ini. Jadi buat kamu yang mungkin suka banget undang-undang teman, undang-undang keluarga, untuk just chill out atau having dinner bareng, this is the right place for you. Because kita bisa muat banyak orang di sebelah sini. Oke? Nah, kalau bagian tengahnya udah, sekarang teman-teman cek nih bagian atas. Di bagian atas ini udah di-upgrade semuanya menggunakan drop ceiling. Bahkan dikasihin 1, 2, 3, 4
8 titik lampu, belum termasuk spotlightnya, sehingga area ruangan tengah ini bisa kelihatan nyaman gitu loh. Dan gilanya lagi, kalau teman-teman perhatiin, ini udah ada kombinasi dari AC lama ditambah dengan AC baru yang semuanya udah punya PK tuh gede-gede. Jadi nggak ada ya kata-kata panas di rumah ini, jauh-jauh deh. Karena ini rumah bener-bener udah dibuat supaya nyaman. Karena apa? Karena ya tadi udah di full makeover kan, aku bilang. Teman-teman pengen tahu nggak makeovernya di bagian mana? Nah, makeovernya ada di bagian yang sebelah sini. Teman-teman bisa cek ya. Kalau di sini teman-teman bisa dapetin satu area living room yang connect dengan satu area dry kitchen. Di area living room yang ini, teman-teman sudah bisa ngintip kalau area living roomnya kali ini udah punya satu area nonton rekreasi bareng, di mana areanya sini juga udah dilengkapi nih sama penempatan sofa yang baru lagi. Plus kerennya lagi kalau teman-teman perhatiin ya, di belakangku ini sudah ada interior design. Interior desainnya nggak main-main loh. Kali ini bukan dari brand lokal, tapi interiornya dari Toto yang punya kualitas finishing itu pasti di atas rata-rata. Cukup menarik, nanti kita bahas satu untuk bahan-bahan material yang digunakan. Oke, kita ngomongin dari area living room ini dulu. Selain sofa yang udah kamu lihat dan mejanya, teman-teman bisa pasang TV menggunakan bracket atau cuma standing aja karena colokan listriknya udah ready ya. Di sebelah sini teman-teman sudah ada dapat beberapa wood panel sebagai pemanis sehingga looks-nya ini tetap menyatu dengan area full interiornya. Nah, yang di-upgrade bangunannya itu yang di sebelah mana? Tadi kan aku cerita tuh di bagian depan. Teman-teman bisa perhatiin, buat teman-teman yang mungkin sudah sering lihat videoku pasti tahu banget kalau memang ini adalah ekstra kolom lama yang mau nggak mau harus dipertahankan karena adalah struktur. Tapi ruangan yang ini dulu adalah void alias taman, yang kali ini kita bisa upgrade jadi satu area ruangan lagi dan punya ukuran yang ruangan cukup besar, kurang lebih 20 meter persegi. Kita bisa dapat satu area modelan dry kitchen seperti ini. See? Nah, dry kitchen ini juga enjoyable banget. Kenapa nanti aku bahas. Oke? Nah, sekarang kita mau bahannya dulu deh. Kalau tadi kan aku udah bilang kalau ternyata furnishnya ini dari Toto, yang bikin tuh Toto, oke? Bukan Toto Sanitary ya, tapi Toto desain interior di mana pemasangan bahannya tuh udah beda. Kitchen island super huge, ini kitchen island salah satu kitchen island terbesar yang pernah aku lihat, di mana teman-teman kalau boleh perhatiin finishing bagian atasnya kita tuh menggunakan tekstur matte yang udah punya warna coklat gini. Ini enaknya ya kan, kotor dikit udah kelihatan nih. Mau nggak mau kita harus bersihin, jadi kita bener-bener super clean. Oke? Plus udah ada ready nih, satu modelan kompor induksi yang udah punya 5 tungku. Memang untuk area sini kita tujuannya untuk easy cooking aja, karena heavy cooking nanti kita bahas di area dapur kotor. Lebih keren lagi, ini aku norak ya, jujur aku nyoba beberapa kali, aku baru notice kalau ternyata ada tulisannya push. Pushnya tuh persis di tengah, sehingga kita bisa dapetin double electricity socket, colokan listrik ya kan, dimana kita bisa gunakan mungkin ya kalau kita mungkin untuk ngecas HP, ngecas blender sambil ngeblender jus di area sini. Dan desainnya yang dinamis seperti ini yang bikin aku suka, jadi kelihatannya tuh makin keren abis. Nah, kalau dari penempatannya teman-teman juga bisa nikmatin. Tadi sofa udah ada 8 seater, itu sofa living room letter L udah muat sampai 6 orang. Masih kurang lagi, kamu punya ekstra 4 seater di area dry kitchen untuk kamu bisa enjoy bareng keluarga. Mau duduk di mana? Up to you lah. Sofanya pun cukup menarik ya, karena pemilihan warnanya disamain dengan pemilihan warna top table-nya yang ada di area dry kitchen. Nice kan? Oke, sebelah sini kita bahas semuanya ini karena semuanya punya fitur-fitur sendiri. Yang pertama ini adalah space untuk area kulkas, di mana kamu bisa taruh untuk kulkas 2 pintu, ya kan? Semuanya lengkap dengan kabinet di bagian atas, dan ini semuanya sudah punya finishing warna abu-abu bagian dalam yang cukup menarik. Oke? Nah, untuk bagian sebelah sini nih, ini cukup keren juga. Teman-teman bisa cek drawer yang ini, teman-teman bisa pasang untuk berbagai utensil untuk kita masak, dan ini juga masih ada drawer lagi. Mungkin kamu bisa tambahin organizer supaya jatuhnya lebih cantik lagi. Oke? Oh iya, ini nih aku lupa, guys. Semua perengselan di interior yang ini itu soft close ya. Soft close itu apa sih? Nggak mungkin jedar-jedor karena teknologinya udah menggunakan engsel soft close, jadi nggak akan apa istilahnya ya, terhentak-hentak nih. Nah, sebelah sini standar ini adalah drawer lagi, tapi yang aku suka drawer yang ini. Nih, drawer kaum OCD ya kan?
drawer komposisi yang segala sesuatu tuh harus rapi. Seasoning di sini kita bisa taruh banyak nih, dari botol garam, madu, apapun itu. Nggak usah ditata di atas meja makan, jorok lah ya. Taruh aja di organizer ini yang punya fitur otomatis, ketika kita buka, drawernya langsung pop out kayak gini. Which is itu keren banget. Oke? Di sebelah sini untuk area cuci-cucinya ya kan cukup menarik karena kita ditampilkan satu LED strip sebagai pemanis. Di bagian atasnya kita juga masih punya engsel modelan bukaan seperti ini ya kan. Nah teman-teman kalau pengen tahu karyanya Toto, ini kelihatan nih ya kan tulisannya by Toto. Oke, ini memang asik ya. Curigaku ini terinspirasi dari Ferrari ya, warnanya merah, bukanya ke atas ya kan. Oke, ini juga bisa buat tempat untuk dishwasher, untuk tatusan masak. Nah di sini kita dapat untuk penempatan sink dan juga semuanya ini udah ada colokan listriknya. Nah, teman-teman, home appliance-nya nggak cuma kompor induksi, teman-teman juga masih bisa dapat satu area oven yang terletak di sebelah sini, ya kan? Plus, teman-teman juga dapat banyak banget kabinet di sini, bahkan yang ini udah punya organizer-nya. Jadi teman-teman bisa punya rumah yang punya kondisi itu super rapi kayak gini. Of course, masih punya satu lagi space di sebelah sini, di mana teman-teman bisa taruh untuk dispenser minum ataupun teman-teman juga punya microwave di sebelah sini. Kalau dari sini sih rasanya kurang air fryer aja ya, yang nantinya bisa taruh di tatakan sebelah sini. Oke, gila nggak? Ini bahas soal dry kitchen aja selama ini, kenapa? Karena memang enjoyable banget. Nah, sedangkan kalau teman-teman perhatiin, mungkin kameramen boleh stay di sana, teman-teman bisa lihat ya, kalau ternyata penempatan dry kitchen ini kita bisa enjoy langsung sampai ke arah area taman. Oke, dan tamannya ini juga asik loh guys. Yuk, ikut aku sebelah sini. Teman-teman, tamannya ini percaya nggak percaya, ini taman yang udah di-upgrade ya. Jadi ini taman yang bener-bener udah beda dari bangunan aslinya. Kenapa? Teman-teman bisa enjoy nih kalau ternyata bagian flooringnya ini udah diganti dengan granite made yang sehingga punya tekstur dan nggak mungkin licin lah ya. Ini sih ditaruh satu meja lagi buat ngopi-ngopi juga asik banget nih buat kamu yang suka ngopi di area semi outdoor. Sebelah sini ini udah cantik banget karena bagian temboknya nggak cuma tembok polos tapi udah ditambahin dengan batu alam seperti ini. Udah ditembak pula nih dengan lampu halogen. Barangkali kamu kalau nggak suka sama batunya, kamu bisa kasih tanaman-tanaman potting di sebelah sini untuk mempercantik area sebelah sini. Oke, kira-kira kelihatan nggak sih makeovernya di mana? Ruangan di makeover, bagian dalam di-upgrade dengan furnish dengan kualitas tinggi. Nah, area sini kita belum selesai karena sejatinya kita masih punya satu area master bedroom di lantai 1. Loh, kok master bedroom di lantai 1? No worries guys, semua kamar dari sini adalah master bedroom, bahkan yang di atas juga cukup cakep. Oke, kita bahas dulu. Selain dari jendela sini, kita juga bisa akses melalui jendela sebelah sini. Dan percaya nggak percaya, ini semuanya sudah menggunakan YKK Finish Good yang motifnya warna putih ya. Kita tahu dari mana? Yang pertama udah ada brandnya YKK di atas, dan handlingnya ini beda. Handlingnya ini kedap suara sehingga bener-bener worth dan bagus banget untuk kita beli karena ini one of the top line dari aluminium yang ada di Surabaya. Oke, ruangan segede ini kita bahas ke sebelah sini dulu. Teman-teman, tadi kan aku udah bilang nih kalau rumahnya ini 18x20. Jadi kita bisa punya banyak ruangan itu dengan porsi dimensi itu persegi panjang, termasuk di area kamar masternya. Kamar master itu identik, ini sudah punya double door seperti ini, dan kali ini kamar masternya juga udah full interior. Teman-teman bisa perhatiin kan, kalau ternyata di area ini, ruangannya ini spesies banget. Teman-teman mau pasang ranjang di sebelah sini juga sangat oke banget. Bahkan kalau teman-teman boleh enjoy, nih ini ada kabinet floor to ceiling full, dimana kita bisa dapat banyak fitur. Salah satunya kita bahas satu persatu. Ini buat long dress kamu ya kan, supaya nggak kusut. Kita bisa pakai modelan Excel seperti ini, cukup menarik banget, ditambah dengan hidden lamp. Baju-baju biasa bisa taruh storage di bawah. Buat kamu yang punya mainan, kalau cowok nih, kalau cewek mungkin tas ya, kamu bisa showcasein item-item kamu di sebelah sini. Karena untuk storage-nya kali ini udah lengkap dengan penataan LED strip dan punya area hidden lamp. Meja rias sudah terang-terang pasang di sebelah sini. Ada showcase kedua di sebelah sini, dan untuk untuk baju-baju yang lain kita bisa tata cantik di area sebelah sini. Oke? Nah, kamar ini pun karena ukurannya cukup besar, teman-teman juga masih bisa tata
untuk penataan ranjang, sofa, kemudian mungkin di sebelah sini adalah penataan area TV. Dijadiin area kerja juga masih make sense. Kenapa? Karena di sini sudah disediakan selain banyaknya colokan, kita juga masih punya hidden switch di sebelah sini yang bisa kita akses, cukup menarik. Sekali lagi nggak heran sih kalau kesannya kok furniture-nya canggih banget ya. Toto tuh yang bikin. Oke, sebelah sini of course ini adalah penataan satu area kamar mandi dalam. Kali ini kamar mandi dalamnya aku boleh bilang cukup cantik ya, karena kombinasi lightingnya yang memang ini udah diperhitungkan banget. Didominasi dengan warna beige, ditambahin dengan modelan hidden lamp seperti ini. Teman-teman, kalau aku pengen kasih kamu tahu, ini cukup menarik. Kenapa? Karena detailingnya. Kalau teman-teman boleh lihat nih, detailing di bahu belakangnya cermin, ini ada modelan mosaik yang ditasangi hidden lamp, sehingga memang kesannya itu beda. Which is, teman-teman kalau pengen tahu, ini bikinnya nggak gampang, effort banget. Nah, teman-teman juga boleh cek nih, di bagian bawah, nggak cuman granitar warna abu-abu biasa, tapi kali ini teksturnya matte keset. Jadi mungkin buat orang tua yang udah senior nggak usah khawatir, ini anti slip. Oke? Secara nih untuk sanitari-sanitarinya juga di-upgrade loh. Dari sanitari yang lama kita sudah dikasih semuanya modelan Grohe. Bahkan sudah lengkap dengan double shower seperti ini. Sanitari untuk klosetnya juga Grohe. Menurutku ini benar-benar full upgrade di area kamar mandi. Nggak ada yang disisain selain cuman temboknya doang. Oke, kita kembali ke sebelah sini ya guys ya. Kira-kira teman-teman udah ngerasain nggak makeovernya seperti apa? Ternyata masih ada sisa ruangan loh. Dari sebesar ruang yang udah kita bahas ini, masih ada 3 ruangan lagi yang perlu aku detailing ke kamu. Nah, kita bisa akses menuju garasi melalui pintu yang di sebelah sini. Pintunya juga udah pakai aluminium kakak. Di sebelah sini kita ketemu sama satu area powder room. Ini memang buat buang air sama cuci tangan aja, sehingga nggak ada shower. Tapi semuanya udah di-upgrade, dindingnya udah diganti, sanitarinya juga udah diganti. Nah, sebelah sini kita ketemu sama satu area dapur kotor. Nah, buat kamu yang doyan masak, heavy cookingnya di sebelah sini. Kenapa? Karena di ruangan yang terpisah. Selain itu kita juga punya top table L. Di bagian sini sudah disediain untuk kamu pasang kompor. Bahkan nggak cuma itu, untuk area cooker hoodnya pun electricity dan buangannya juga udah disiapin. Jadi literally one stop living, teman-teman tinggal pilih aja brand yang kamu suka, tinggal pasang tuh semuanya. Karena ini semuanya juga udah baru. Nah, sebelah sini ini baru mungkin area untuk clean up ya. Di sebelah sini adalah area service, dimana kita bisa pasang satu space untuk area laundry, mesin cuci, dan kita juga punya penempatan kamar mandi ART dan kamar ART di sebelah sini. Nah, teman-teman buat yang nanya, jemurnya di mana, ya kan? Nah, aku tahu nih pertanyaan ibu-ibu nih. Gak usah khawatir, kita punya space jemur di sebelah sini, dimana udah punya penataan dari skylight di atas. Buat kamu yang merasa males jemur susah, hal ini tuh dryer murah sih guys. Jadi lebih simple dan lebih cepet, nggak tergantung sama musim. Tapi juga bisa penataan di area taman belakangnya tadi, itu juga oke. Up to you lah. Nah, untuk space garasinya, sejatinya garasi ini bisa nyimpen sampai 2 mobil sih guys. Ini kebetulan Arpadnya parkirnya kurang mepet. Tapi kalau kamu nggak punya banyak mobil, tenang aja. Ini selain garasinya 2, kita juga masih punya spot 2 mobil di bagian depan. Oke? Cukup nggak sih? Cukup lah ya. Sekarang kita mau bahas dulu untuk space di lantai 2. Di lantai 2 malah lebih gila. Karena yang di makeover tuh nggak cuma satu space saja, tapi ada 2 ruangan tambahan yang itu amazing banget. Nah, naik kalau ke lantai 2 yang diupdate itu nggak banyak, tapi tangganya ini diganti full marmer coklat ya. Jadi udah beda sama tangga bawaan developer. Nah, teman-teman kalau pengen tahu di lantai 2 itu seperti apa, ini semuanya itu ruangannya ekstra. Karena di bagian kiri dan kanan void yang dulunya itu bolong, kali ini sudah di-upgrade jadi 2 ruangan yang semuanya keren. Kita bahas dari ruangan yang paling jauh dulu, termasuk ini adalah ruangan ekstra pertama yang dibangun di rumah ini. Oke, ya sebelah sini guys. Jadi supposed to be ini ruangan kosong ya, tapi sekarang kita udah ada satu area ruangan. Ruangan yang di sini, kalau kamu perhatiin, memang nggak ada kamar mandi dalam. Karena sejatinya penempatannya memang dikhususkan awalnya adalah untuk reading room. Oke, jadi harapannya supaya kita bisa dapat double view baik dari jendela depan yang udah punya ventilasi banyak banget seperti ini, dan juga kita bisa dapat view menuju ke arah taman dan lapangan golf yang ada di samping seberang rumah.
Oke, ruangan kali ini ukuran cukup gede, dimensinya kurang lebih 5 kali 5,5 meter, di-upgrade juga dengan drop ceiling semuanya di bagian atas. Dan ruangan ini adalah ruangan pertama yang merupakan area tambahan. Sejatinya ini ruangan ketiga ya, karena tadi area kitchen set kita udah tahu kalau itu udah upgrade ya. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Jadi di area lantai 2 sejatinya itu terdapat 4 ruangan. Tadi ruangan reading group itu udah dapet. Yang pertama, selanjutnya ini adalah area untuk kamar anak. Teman-teman sorry ya kalau videonya banyak yang backlight, karena memang asiknya itu sebagai bukti juga kalau ruangan-ruangan di sini semuanya full cahaya, termasuk kamar anak di sini. Walaupun udah di interior nih dengan warna dark grey yang gahar dan maco api seperti ini kesannya juga makin cantik. Nah, teman-teman bisa cek nih, kalau tadi banyak warna hazel, warna mocha, kali ini banyak warna dark grey seperti ini yang bikin motif tuh makin gahar. Nah, sentuhan bagian dalam memang sih garapannya karya Toto ini menurutku one of the best ya. Finishingnya tuh loh cakep banget dan cukup halus lagi. Showcase masih ada. Rasanya buat cowok nih, buat action figure kamu pas banget ya. Sebelah sini adalah satu area meja rias, dan tentunya untuk area kamar itu semuanya lengkap dengan kamar mandi dalam. Oke, teman-teman, di sini adalah area kamar mandinya. Teman-teman bisa lihat kalau di sebelah sini kita udah dapat penataan yang sama-sama punya drop shower, sama-sama punya lighting. Semuanya granite di area kamar mandi itu dibuat keset jadi anti selip, dan semuanya lengkap dengan big mirror seperti yang satu ini. Cukup cantik. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke ruangan yang berikutnya, yaitu adalah ruangan ketiga, adalah sekali lagi satu area kamar anak. Sejatinya dimensinya dengan kamar yang tadi yang barusan kita review itu kurang lebih sama. Ukurannya more or less itu ukurannya 4 kali 4,5. Semuanya cukup besar, semuanya punya granite tile terbaru dari Wisma Sakti, dan semuanya juga punya satu area kamar mandi seperti yang ini. Cukup identik ya, cukup menarik semuanya. Sekali lagi aku ingetin kalau sanitarinya tuh semuanya udah di-upgrade jadi punyanya Grohe ya, jadi one of the best brand in the market right now. Jadi teman-teman dapat top notch quality yang tentunya teman-teman nggak mau nyesel. Sisa 2 ruangan terakhir aku perlu bahas adalah ruangan ekstra atau ruangan tambahan yang udah di makeover yang selanjutnya. Ini adalah ruangan makeover yang terakhir, yang kali ini punya luasan dimensi itu paling gede. Nah, ruangan ini sejatinya kita planningnya adalah untuk penempatan entertainment room, di mana kamu bisa placing untuk penambahan area kedap suara, ditambahin dengan layar besar, sehingga alhasil kalau mau nonton nobar di sini itu tentunya udah cakep habis, ya kan? Ruangannya cukup besar seperti ini, ditambah lagi dengan area semi outdoor, sehingga barangkali kalau kamu mau smoking atau kamu mau nyantai di area outdoor pun itu juga bisa. Teman-teman bisa punya area outdoor yang ternyata menjadi satu kesatuan balkoni disambung sama area kamar utama. Cukup besar penempatan ruangannya, cukup asik. Apalagi kalau di bagian atas tuh udah disediain kanopi yang bisa dibuka tutup dengan bukaan manual, ada tali-talinya. Rumah ini udah kelihatan ya, lengkap dengan penataan 2 water heater. Lantai 1 dan lantai 2, dua-duanya menggunakan Aristor dengan kapasitas kurang lebih 100 liter. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke last part yang tentunya kita harus bahas, yaitu adalah kamar utama. Oke, last part ya, kamar utama. Kamar utama, teman-teman kalau perhatiin setiap ruangan yang boleh dibilang ikonik itu selalu dibatasi dengan pintu double seperti ini, termasuk bagian kamar utama. Kamar utamanya, here we go. Kamar utama, kamar yang boleh aku bilang ukurannya paling besar dibandingin 3 kamar yang lain. Bahkan sama kamar utama yang ada di bawah pun ini juga tergolong yang lebih besar. Secara dimensi, lebar itu lebih luas. Secara furnish, nah ini yang perlu kita bahas. Secara nih, kalau di sebelah sini, ini semuanya udah sekali lagi udah lengkap dengan furniture by Toto. Tapi kalau di sebelah sini, drawer-drawernya untuk bagian yang simpel-simpel aja. Untuk baju daily, baju yang mungkin kamu pakai sehari-hari, karena tatanan untuk organizernya itu simple box seperti ini. Oke? Nah, showcase tetap selalu ada dong. Showcase buat tas, showcase buat action figure. Nah, kalau mungkin kameramen boleh agak ke sana, teman-teman pengen lihat nggak sih
ruangannya nih luas banget. Jadi sejatinya kalau di kamar utama itu possible banget kalau penempatan ranjang di posisinya kameramen, kita tambahin satu area sofa, baru ketemu sama satu area TV di sebelah sini, itu majestic banget. Salah satu desain impian kalau aku punya rumah, bisa punya sofa atau ruang tamu di kamar utama. Tahu kan kalau kamar utama itu pasti luas banget. Nah, sebelah sini sekali lagi kita bisa fungsikan jadi area meja kerja atau meja belajar, di mana sudah lengkap dengan kabinet-kabinet sampai ke atas, dan ini semuanya punya teknologi soft close seperti ini, which is itu kelah kenapa Toto dibayar mahal, hasilnya sih nggak mengecewakan. Oke, nah di sebelah sini nih, ini baru wardrobe idaman. Kenapa? Karena nggak cuman kitchen aja yang punya island, tapi kita juga punya wardrobe island di mana kita bisa simpen seluruh aksesoris berharga di sebelah sini. Pilih aja lah ya, kau mau apa nih? Mau modelan jam, mau modelan perhiasan, mau modelan anting-anting, kalung, orel, sapu mungkin. Kita bisa store di area sini di mana kotakannya pun udah menggunakan kain bludru sehingga feel looks-nya itu tentunya pasti lebih cakep lagi. Di bagian bawah masih banyak banget drawer-drawer yang nantinya kamu bisa kreasiin kira-kira di sini bisa kamu fungsikan sebagai apa. Oke. Di sebelah sini ini baru untuk baju-baju yang lebih formal. Teman-teman untuk long dress bisa teman-teman pasang-pasang di sebelah sini semua, karena di sebelah sini nantinya kita bisa dapat selain lemari yang lebih full juga ada meja rias. Ini lemari yang punya bukaan engsel sama kayak yang di bawah tadi. Jadi ini untuk penempatan long dress di sebelah sini sehingga nggak lebih anti kusut lah ya. Oke. Cukup menarik ya, aku amazing banget. Walaupun juga mungkin warnanya sih aku nggak terlalu suka ya. Aku lebih prefer oak, warna kayu oak, ya kan? Kalau ini warnanya agak rose gold atau hazel, nggak terlalu coklat banget, ya kan? Mungkin coklat yang aku suka tuh kayak gini, nih. Ini coklat sekalian coklat, ya kan? Gahar, ya kan? Ini mungkin karena lebih soft aja, ya kan? Tapi ternyata bagian dalamnya itu beneran nggak ngecewain. Finishingnya, soft close-nya, mulusnya, the best lah ya. Last but not least, kamar mandi utama. Sini. Nih, ini extend. Aslinya nggak selebar ini udah di extend bagian yang sini. Jadi adalah bonus extended room-nya di sini. Teman-teman bisa dapat area extend yang kali ini difungsiin jadi satu area bathtub. Dan memang pastinya lebih keren ya, kamar lain nggak punya, kita punya. Bathtubnya untuk area-area penempatan sabunnya semua cukup cantik. Bahkan untuk mini view-an kita masih punya permainan profil di bagian dinding terluar sehingga kesannya itu agak artistik juga. Cukup menarik sih, cukup menarik. Teman-teman nanti bisa mungkin tambahin lampu atau apa di sebelah sini. Bagian atasnya perlu di shoot. No, khusus daerah bathtub ini benar-benar majestic, feel-nya luxury tropical. Dimana kita di sini juga pastinya masih sama, kita punya satu area towel table dengan sanitary, dan kita juga punya area shower box yang semuanya udah drop shower seperti yang kita lihat di kamar-kamar yang lain. So gimana? Rumah kalau udah berhasil makeovernya nggak ngecewain kan? Apalagi kalau full upgrade dan banyak banget bonusnya seperti rumah yang ada di kawasan Pakonde super elite kayak gini. Harganya cuma 15 M aja dan itu masih negotiable banget. Kamu udah dapet all in, cuman perlu bawa koper aja. Secara kualitas nggak perlu lah kamu raguin. Buat yang penasaran bisa survei bareng Rian, langsung aja DM atau klik link yang ada di deskripsi. And see you on next video. Bye bye.